Kapan sebenarnya idealnya kita bisa mulai menyusun skripsi? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini, menyalakan tombol loncengnya. Juga biasakan untuk selalu melihat video-video saya yang lain secara full biar nanti pesan yang saya sampaikan itu Anda bisa mudah memahaminya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kapan sebenarnya idealnya kita bisa menyusun skripsi ya, atau mungkin proposal skripsi. Kenapa demikian? Karena beberapa kampus itu ada juga yang menerapkan dulu proposal baru ke skripsi. Ada juga yang beberapa jurusan atau beberapa kampus itu juga dia langsung ke skripsi. Nah, sebenarnya kapan idealnya mahasiswa itu sudah bisa menyusun skripsi? Ya, jadi ada beberapa opsi yang bisa saya berikan pada video kali ini yang mungkin bisa memberikan masukan buat saudara terkait dengan kapan sebenarnya kita sudah bisa menyusun skripsi. Oke, jadi opsi yang pertama adalah Anda bisa memulai menyusun skripsi itu ketika saudara, saya nggak tahu menginjak semester berapa ya, tetapi ketika saudara mulai praktek kerja lapangan, ya, meskipun pada dasarnya atau Anda belum menemukan mata kuliah metodologi penelitian, tapi setidaknya Anda sudah punya persiapan di sebelum kita memulai menulis proposal skripsi ataupun skripsi ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman ataupun yang sudah pernah ada, Anda bisa memulai ataupun menemukan ide itu ketika saudara melakukan kerja praktek ya, atau KP, ataupun mungkin kalau yang di bidang seperti pendidikan ya, yang seperti PGSD, yang lain-lainnya itu bisa dimulai dengan mulai melakukan ini ya, PPLP misalnya seperti itu. Nah, Anda juga bisa memulai dari hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya Anda tidak menemukan apa-apa ya, tidak menemukan apa-apa ketika saudara melakukan kerja praktek. Nah, ini adalah kesempatan yang kedua. Anda bisa memulai menulis skripsi itu ketika Anda mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kalau di kampus saya mata kuliah metodologi penelitian itu biasanya dimulai pada semester 6 ya. Saya nggak tahu kalau yang di kampus lain. Nah, di situ kan semester 7 itu kan kita sudah akan memulai menulis ya proposal ataupun skripsi ya. Oleh karena itu di semester 6 itu mata kuliah metodologi penelitian itu adalah mata kuliah di mana kita belajar untuk memulai menulis proposal penelitian ya, ataupun memulai menulis proposal untuk skripsi kita. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya seringkali menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya bahwa ini adalah momen yang tepat ya, ketika saudara mengambil mata kuliah metodologi penelitian itu adalah momen yang tepat untuk saudara memperdalam bagaimana cara kita menulis skripsi ya. Karena kenapa demikian? Saya biasanya menyarankan untuk tolong diseriusin mata kuliah tersebut, karena saya berharap mata kuliah tersebut, hasil outputnya ya dari mata kuliah tersebut itu bisa dibawa ke semester 7 yang pada akhirnya akan menjadi proposal. Sehingga pada akhirnya Anda ketika sudah semester 7 itu sudah tidak terlalu berat memikirkan proposal skripsi. Kenapa demikian? Karena Anda sudah punya bekal di semester ke-6 ketika mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi Anda sudah bisa menentukan judulnya seperti apa, kemudian variabelnya seperti apa yang nanti akan saya lakukan di semester 7 itu ketika menulis skripsi. Kemudian kira-kira saya sudah bisa menerka-nerka dosen pembimbingnya siapa. Nah, ini juga penting ya, nanti kita bahas pada berikutnya ya. Kemudian apa yang akan saya lakukan setelah misalnya
saya sudah menemukan ide, kemudian sudah dirangkum dalam sebuah proposal, selanjutnya harus bagaimana. Nah, itu penting bagi saudara untuk bisa memulai kapan saudara harus menulis skripsi. Jadi, saya sering menyarankan bahwa semester 6 itu adalah mungkin semester terbaik sebenarnya ya. Semester terbaik untuk memulai menulis skripsi. Apakah di semester kelima sudah kita bisa memulai menulis skripsi? Bisa. Ya, bisa banget. Caranya bagaimana? Caranya begini. Anda biasanya kan karena masih jauh ya, ada semester 6, semester 7, semester 8 ya. Semester 7 itu biasanya kita sudah menulis skripsi, proposal skripsi, dan sudah dibagi dosen-dosen pembimbing yang akan membimbing saudara. Sedangkan kalian posisinya adalah di semester 5. Jadi saya sekaligus menjawab pertanyaan ya yang ada di kolom komentar mahasiswa ya, yang ada kolom komentar di YouTube saya. Jadi dia berada sekarang ini posisi di semester 5, tapi dia sudah stres memikirkan skripsinya. Jadi belum apa-apa dia sudah stres. Nah, oleh karena itu di semester 5 itu sebenarnya Anda sudah bisa juga memulai menulis skripsi dengan catatan bahwa Anda bisa menghubungi langsung dosen pembimbing yang akan menjadi dosen pembimbingmu kelak. Ya, gampangannya adalah Anda langsung ke Kajur lah, karena biasanya Kajur itu yang mengatur siapa saja yang menjadi dosen pembimbing ya, semacam itu. Tetapi ketika menghadap ke Kajur itu juga bahasanya bukan Anda saat ini mau menulis skripsi, bukan, beda. Jadi mungkin punya planning rencana gitu ya. Saya punya planning rencana untuk melakukan penelitian semacam ini. Apakah Bapak atau Ibu bisa membimbing saya? Nah, semacam itu. Jadi bahasanya dibedakan ya, dibedakan ketika saudara ini mau, sebenarnya tujuan akhirnya adalah mau menulis skripsi biar bebannya mungkin tidak terlalu berat ketika menginjak di semester 7 ya, semester 7 semacam itu. Nah, di video-video saya yang lain itu sudah saya sampaikan bahwa kenapa harus di semester 6, karena semester 5, 6, 7, 8 itu adalah semester di mana tingkat stres mahasiswa itu sudah semakin meningkat ya. Sudah semakin meningkat, tugas-tugasnya sudah semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, kalau momen semester 6 ini tidak Anda manfaatkan betul-betul, yaitu bisa akan menjadi masalah pada semester 7. Hingga pada akhirnya, ini beberapa kasus yang terjadi ya, ketika mereka mahasiswa itu harus sudah menyusun atau mengumpulkan judul ya, ataupun menyusun proposal skripsi lah, ataupun skripsi, itu banyak yang hilang di semester 7 itu. Karena kenapa demikian? Karena mereka tidak betul-betul memanfaatkan momen di semester 6 tersebut. Padahal apa yang saya sampaikan bahwa di semester 6 itu adalah momen terbaik saudara untuk bisa menyusun ya. Kenapa demikian? Karena Anda langsung pertama dibimbing dulu oleh dosen yang mengampu atau yang mengajar mata kuliah tersebut. Ya. Kemudian ketika dalam proses membimbing itu kan setidaknya sudah terbentuk lah, ya, sudah terbentuk langkah awal saudara akan menyusun. Di situ mulai terbentuk bagaimana kita caranya memilih judul yang baik, variabel yang benar, kemudian lokasi penelitiannya seperti apa, populasi dan sampelnya seperti apa. Itu setidaknya sudah terbentuk dari situ. Sehingga ketika ini dibawa, karena ini ya, output dari mata kuliah metodologi penelitian itu adalah Anda harus bisa menghasilkan proposal penelitian. Nah, ketika outputnya ini dibawa ke semester 7, Anda sudah punya ini, sudah santai, tidak lagi memikirkan bahwa ya mungkin tinggal penyempurnaan ya sama dosen-dosen pembimbing yang sebenarnya. Ya, tetapi dosen pembimbing yang sebenarnya itu juga tidak akan kemudian terlalu berat membimbing saudara karena sudah terbentuk di semester 6. Dan itu yang biasanya saya sarankan ke mahasiswa-mahasiswa saya bahwa manfaatkan betul-betul momen ketika saudara mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Itu jadi kapan sebenarnya momen terbaik untuk kita menulis skripsi? Ya, satu tadi ya, itu ketika saudara mengambil mata kuliah KP ya, kerja praktek ataupun PPL dan lain-lainnya lah.
Kemudian yang kedua itu adalah metodologi penelitian, ya, momen berarti semester 6. Ada juga momen ketika misalnya KKN, itu juga momen yang terbaik juga ketika ini. Tapi momen KKN itu kalau di kampus saya ada yang di semester 6, ada yang di semester 7. Ya, itu juga momen terbaik untuk saudara bisa menemukan masalah yang kemudian bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu saudara. Ya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Tonton terus videonya sampai full, semua video-video saya di YouTube saya. Ya, nanti sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.